Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Bandu. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Sultan Amir Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori-teori kebenaran di dalam filsafat. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa sih arti kebenaran itu. Yang dimana kebenaran ini dari kamus bahasa Indonesia itu ada tiga macam arti. Yang pertama itu ada keadaan atau hal dan sebagainya yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan, kita harus benar, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Baru kedua, sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh, betul, sungguh-sungguh, atau sungguh-sungguh ada, betul-betul demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Kemudian kita ada kejujuran, kelurusan hati. Misalnya tidak ada seorang pun sanksi atau kebaikan dan kebenaran hatimu. Baik, yang dimana teori kebenaran terbagi atas tiga, yakni korespondensi, koherensi, dan pragmatika. Kemudian teori-teori struktural terbagi atas dua, yakni paradigmatik dan performatik. Ini pertama itu ada teori korespondensi. Yang mana teori ini adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sesuatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju. Jadi teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional, karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern, masyarakat kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Problem yang kemudian muncul. Kemudian kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berbeda di hadapan manusia, yakni pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misal, Manado itu kota Sulawesi Utara. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Manado memang ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Ya, ini kedua itu teori koherensi atau konsistensi, di mana teori kebenaran ini yang disandarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai kebenaran. Yang mana suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi lain yang benar, atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat
penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Ya. Yang ketiga itu teori pragmatis. Jadi teori ini berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi dan konsekuensi ilmiah. Persoalan atau sosial, benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori ini memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Ini teori performatif. Ini teori menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jika pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran suatu tindak yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Kemudian teori struktural paradigmatik ialah suatu teori dinyatakan benar jika teori ini berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Banyak sejarawan dan filosof sains maka kini menekankan bahwa serangkaian fenomena itu atau realitas yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realitas yang telah diterima secara a priori oleh kelompok tersebut. Pandangan a priori ini disebut paradigma Kuhn dan Word 5 oleh Sardar. Kemudian teori struktural performatik. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh pertama mengenai penetapan 1 Syawal. Sebagian muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian lainnya mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi-organisasi tertentu. Contoh kedua adalah pada masa rezim Orde Lama berkuasa atau PKI mendapatkan tempat dan nama yang baik di masyarakat. Ketika rezim Orde Baru, PKI adalah partai terlarang dan semua hal yang berhubungan dan memiliki atribut PKI tidak berhak hidup di Indonesia. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai teori-teori kebenaran dalam filsafat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.